Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan channel Padepokan Temon Etawa. Ini masih di kandangnya Kang Nur ini. Kang Nur itu alamatnya di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini kita hari ini mau berbagi tips ya teman-teman, karena ini basicnya Kang Nur ini sebagai pedagang kambing di pasar. Jadi insya Allah beliau ini sudah ya tahulah trik-triknya beli di pasar, dan juga nanti tips-tipsnya kalau mau jual di pasar itu gimana. Nanti kita saling berbagi ya teman-teman, saling berbagi ilmu ya. Sekarang kan momok bagi petani kalau mau beli atau mau jual di pasar kan takut ketipu, atau terus takut kemahalan, atau takut yang lainnya. Nah, ini kita akan berbagi tips dengan Kang Nur ini. Kang Nur, assalamualaikum Kang Nur. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, Sehat? ini kalau boleh tahu Kang Nur, ini Kang Nur mulai jadi pedagang kambing ini mulai tahun berapa? Mulai 2020. 2020, sekarang 2025, berarti sudah 5 tahun ya Kang Iya, Nur. kurang lebih Berarti 5 insya tahun. Allah sudah ada pengalamannya ya, cukup banyak lah ya Kang Nur. Ya, ada lah. Ya, ini teman-teman banyak yang momok bagi petani dan pembeli. Kalau beli di pasar itu katanya nanti apa namanya, keblonyok gitu. Keblonyok itu salah lah, Kemahalan. atau kemahalan, atau belinya kok kurang tepat. Itu tipsnya gimana Kang Nur kalau mau beli sekarang? Beli Oh, dulu, kalau beli di pasar itu gimana caranya? kalau misalnya petani itu mau ke pasar, alangkah baiknya itu bawa teman, Bawa teman teman. pedagang. Karena yang dipercaya itu siapa, kita bawa. Kita yang pilih. Nah, kalau kita udah pilih, kita suruh teman kita, ya yang pedagang itu sendiri, nego kita gitu ya. suruh nego. Karena kalau kita yang nego sebagai petani, itu harga yang ditawarkan itu akan semakin tinggi. Akan di Karena tahu dia itu konsumen, jadi beda. Kalau misalnya sama pedagang, pasti dia tahu itu akan dicari kelebihannya. Iya. Jadi tidak dihabiskan. Jadi nanti caranya berarti cari teman yang Iya, memang yang tahu dipercaya, lah, jadi tahu gitu. yang tahu harga gitu ya Kang Nur. Terus di samping itu kan nanti semisal beli kok harganya semisal 2 juta gitu, nanti kan ya 50.000 buat ya Ya, terima paling kasih buat lah beli sama temen, rokok buat lah. beli rokok gitu. Nah, daripada nanti kalau berangkat sendiri harganya yang harusnya 2 juta jadi 2.500.000 atau 3 Iya, juta, kan malah kurang bagus ya Kang Nur. iya, iya, Nah, iya. terus ada lagi tipsnya Kang Nur selain itu, selain selain didampingi sama teman? Ada. Kalau misalnya pedagang itu kan kalau mau beli itu kan selalu ngecek barang. Iya. Misalnya itu kakinya, tanduknya, telinganya, matanya, Terus bulunya itu udah dipotong apa belum, itu kan pasti diteliti dulu. harus Kalau diteliti misalnya dulu petani ya. udah suka, biasanya melupakan itu. Jadi kalau misalnya katakanlah sanglir, nah kita nggak lihat ke bawah, ternyata itu cuma satu latonya. Nah, itu suatu kerugian. Iya. Karena itu mencapai lebih dari 500, bahkan lebih dari 1 juta. Berarti tipsnya Gitu. yang kedua itu cek kondisi fisiknya kambing Penelitian, dulu ya diteliti dulu. Kang Nur. Berarti yang pertama itu bawa teman lah, bawa teman untuk Iya, menego harga, takut. juga memilihkan. Terus yang kedua dengan cara dicek barangnya dulu teman-teman. Jangan langsung lihat, wah ini bagus, ini bersih, ini gagah, nggak dicek lebih lanjut, tahu-taunya kakinya ada Ya, yang sering rusak. itu tanduk. Tanduk gitu ya. Tanduk itu biasanya kan ada yang begini, itu udah nyampe kulit. Nah, nancep gitu sama ya. petani mau dipelihara, tapi ini udah masuk ke kulit. Nah, itu harus nanti dipotong kejadian apa? Jadi luka. Kalau misalnya pedagang itu kan mengantisipasi, itu cari tanduk yang aman. Itu sering terjadi tuh. Berarti seperti itu teman-teman. Tips yang kedua itu cek kondisi fisiknya kambing. Mungkin ada tips yang lain, yang ketiga Kang Nur? Ya, lihat dada. Lihat dada. Sering yang namanya dada itu kadang sering luka. Dada Kadang di itu bagian ada mananya? belatung. Di bagian mananya Di Kang Nur? sini itu Di kadang bagian kan, bawah malah ya. itu kadang kaki belakang itu sering menggaruk-garuk. Nah, itu kadang terjadi lecet, terus ada lalat mendekat, lalu itu bertelur jadi belatung. Kadang kan kebersihannya ada yang kurang dijaga gitu ya Kang Nur. Jadi itu kan tertutup bulu, jadi sesuatu yang enggak terlihat di bagian sininya loh teman-teman. Iya. Di situ. Kemarin saya juga mengalami seperti itu. Teman sih, bukan saya. Jadi
ya banyak kerugian. Kelihatan sehat itu karena belum lama. Kalau udah ya, kalau udah parah terus nggak ketahuan ya akan sesuatu yang diselempitan, jadi kan susah. Jadi kalau ngeceknya harus teliti banget ya, Kang Nur. Kalau beli kambing itu ceknya harus teliti. Ya, kaki gimana, impur apa enggak gitu kan. Kalau ada yang X atau nge-O kalau bahasanya. Ya. Mungkin ada tips yang lain, Kang Nur? Saya rasa itu sih cukup yang ya. Lain bisa sekarang dilihat kalau telinga apa. Sekarang tinggal tipsnya kalau menjual di pasar itu gimana, Kang Nur? Ya kalau menjual di pasar yang penting kita slow aja, tahu mana petani, mana pedagang, jadi ya sama-sama kita cari untung. Kalau misalnya pedagang, jadi jangan dihabiskan. Jangan terlalu serakah terus semenang-menang lah ya, Kang Nur. Sama petani juga. Nanti juga kalau semisal ya itu kalau jual kok langsung dapat banyak terus orangnya getun kan malah itu nggak besok hari nggak akan beli lagi ya, Kang Nur. Jadi yang penting sama-sama jalannya lah, yang nggak kemahalan juga nggak bikin rugi kita lah ya sebagai pedagang gitu ya. Selain itu, Kang Nur, ya kalau misalnya kita jual sama petani terus petaninya ada butuh terus diminta itu mau dijual terus kan kembali sama kita. Kalau kita terlalu tinggi jualnya, nah kembalinya lagi ada lebih. Nah, kembalinya itu lagi resikonya udah dimakan banyak duluan. Jadi udah habis, diruginya nggak mau, maunya minta lebih. Benar. Jadi masuk ini. Nyari boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Lihat kondisi, lihat barang, harganya juga dikondisikan. Ada tips yang lain, Kang Nur? Supaya kalau kita ini kan tips untuk menjual ya ketika di pasar. Semisal kita bukan seorang pedagang pasar, kita ingin membawa kambing kita jual ke pasar, apa bisa, Kang Nur? Oh, bisa banget. Bisa ya. Terus tipsnya gimana, Kang Nur? Kalau kita sebagai petani terus ingin jual ke pasar itu gimana? Ya kita lihat kondisi di lapangan dulu, jangan selalu lihat yang lain dulu. Kita lihat yang di pasar, kita langsung terjun, tapi jangan bawa kambing dulu. Karena kalau kita bawa kambing langsung dihargain. Jadi kita lihat kondisi dulu, di lapangan kayak apa. Berarti jangan hanya sekali berangkat langsung inginnya bawa barang terjual, terus bawa barang langsung terjual gitu ya, Kang Nur. Nanti kalau bawa barang langsung terus belum tahu kondisinya di situ, malah kasihan kambingnya juga ya, Kang Nur. Terus ada tips lagi gimana nih, jangan takut beli sama pedagang. Kenapa? Karena pedagang belum tentu itu lebih mahal. Gitu. Kalau petani jual itu tidak lihat harga pasaran. Kalau pedagang pastinya lihat pasaran, lihat kondisi gitu ya. Kalau memang harganya lagi, jangan takut sama pedagang. Kalau harganya memang lagi tinggi ya bisa tinggi. Tapi kan kalau harganya pas murah ya pedagang pasti jual murah juga gitu ya, Kang Nur. Ya, mungkin ada tambahan, Kang Nur? Apa sudah? Oh, saya rasa cukup lah. Cukup lah ya. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat bagi petani yang mau ke pasar ataupun pembeli yang mau beli di pasar. Itu nanti bisa sebagai referensi, teman-teman. Kalau pasarnya, Kang Nur, biasanya di mana saja, Kang Nur? Kalau saya masuknya Karangpucung, Aji Barang, sama Cilongo, karena itu pasar besar. Jadi untuk membeber barang itu luas. Juga pedagang banyak, petani juga banyak yang terjun. Nanti kalau ada teman-teman yang main ke pasar situ, kalau ketemu sama Kang Nur, ya ini Kang Nur. Nanti disapa-sapa ya, Kang Nur. Ngopi-ngopi bareng bisa ya, Kang Nur, di pasar ya. Siap. Ini demikian tadi sedikit tips dari kami, dari Kang Nur ini sebagai pedagang untuk bermain di pasar, mau menjual ataupun membeli ketika di pasar. Tipsnya seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau ada tambahan-tambahan yang mungkin bisa teman-teman tambahkan, nanti tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Demikian yang bisa kami sedikit informasikan lah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.